Ini dibuka semua terkait dengan permintaan terakhir terkait yang oknum segala macam yang sudah menjual dan segala macam. Tetapi kalau itu berat karena terlalu dipasi nanti belakang meja juga ada masalah. Oke, kami persilakan kepada para bicara untuk menanggapi. Ya, silakan. Terima kasih. Ada klaster, itu jelas ya, ada klaster itu. Malah saya selaku Kasatgas mengarahkan kepada tim ada klaster yang rumah, ya, masyarakat asli yang dalam situ ada rumah. Kemudian rumah itu ada di usaha kecil-kecilan. Saya bilang jangan dihitung usaha, hitung rumah dulu. Karena ada dipakai laundry, ada dipakai untuk kegiatan-kegiatan usaha kecil-kecilan. Tetapi ada juga yang dipakai untuk kos-kosan. Ya, kalau yang itu dia kondisi saat ini ada orang kos. Kalau tidak ada maka itu rumah. Sampai saat maka kami titip uang ini. Tetapi kan ada yang kemudian mempelintir dengan informasi yang berbeda dengan itu. Aman. 200.000 itu tanda dia jadi dengan Pemkot, bukan. Dan nanti dia bisa bayar setahun menjalan dicicil. Dia punya 25.000 dia bayar. Sudah dijelaskan seperti itu. Dan kita juga sudah jelaskan. Nanti kalau tidak bisa bayar, ada cara untuk kemudian dibebaskan dari pembayaran itu. Kita semua dijelaskan kepada masyarakat. Saya lanjut. Kemudian terkait dengan HGB, nanti kalau HGB itu sudah semua paham. Kalau sebut nama, saya selaku Kasatgas, karena saya masih dalam riwayat kebatinan sampai hari ini, sudah diperintahkan oleh batin saya untuk belum membuka nama-nama baik. Ya. Tetapi nanti kalau proses-proses itu sudah berjalan dengan data yang lengkap, siapa memegang apa, luasannya berapa, jenis bangunannya apa, kemudian dia dapat setiap bulan berapa, kami sudah punya datanya. Ya, sudah punya datanya. Sejak kapan dia tinggal di tempat itu, kami sudah punya datanya. Lalu kalau dia macam-macam seperti apa? Mohon izin bro, karena saya pernah ikut perang di Timur itu mengeluarkan masyarakat diri itu gampang. Tetapi gampangnya mengeluarkan masyarakat diri itu jangan dipikirkan gampang mengeluarkan secara fisiknya. Kita pemerintah Provinsi NTB memikirkan sisi kemanusiaan dan sisi bahwa kita pemerintah ini adalah pelayan mereka. Maka Pak Gubernur mengatakan itu tidak akan kita lakukan. Mengosongkan diri itu kalau dari sisi ilmu yang pernah saya dapatkan di fisik artileri itu gampang. Karena untuk memblokir orang masuk ke diri itu sangat mudah. Tetapi Pak Gubernur tidak pernah berpikir itu. Karena saya pernah menemukan tahun 1991 itu, kalau mau bunuh orang timur itu kita galikan lubang dulu, kemudian kita geret kalau itu kita sapu bersih. Sebentar datang pemadam kebakaran tidak ada darah. Mereka misal, gitu kan. Tetapi kan tidak ada hal-hal seperti itu yang mau dilakukan oleh pemerintah provinsi yang tinggi. Ini memang rumit. Ini memang rumit. Saya mau membuka, tidak usah sejak tahun 1970-an ya. Data-data yang saya dapat dari masyarakat, kemudian dari Polda, dari kejaksaan, masuk dari tulisan-tulisan Ekopukin, di jurnal-jurnal, itu semua 1970-an itu udah ada sejarahnya. Saya mulai 1986. Tapi ini panjang nih, Pak Majid. Saya pikir nggak perlu di sini lah ya. Ya. Intinya aja. Intinya dapat yang pasti lapangan itu ada hak guna usaha kepada PT Generasi, ya. Generasi Jaya, atas nama Undang Siswara, Asep Kusuma, kemudian Kurnia dan banyak ini sampai 2021 kemarin sampai ini ceritanya, tapi cukup lah, kami itu saja. Yang pasti kemudian PT GTI oleh Pemprov NTB dianggap pada zaman Pak Zulkifli Mansyah ini dianggap tidak melaksanakan perjanjian dengan
baik atau bahasa kerennya oleh Dir Pojok itu uang prestasi. Iya. Atas dasar itu kemudian Pak Gubernur terus mengikuti perkembangan di media, dan saya selaku Satgas juga diminta untuk mencengi ya bahasa Jawanya itu ya, bagaimana medsos terus kita formulasi, maka putus kontrak dalam yang terbaik. Lalu apa katanya Pak Bahlil? Siapa yang berani bermain kalau kita sudah putus kontrak ini? Saya di belakang Pak Gubernur dan saya sudah laporkan ke Pak Gubernur. Bahasanya jelas, itu data. Ya. Lalu apa kata Pak Gubernur ketika Pak Bahlil datang? Pak Menteri, saya ingin tanah di Trawangan ini semata-mata pendekatannya adalah usaha pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Lalu apa yang harus saya lakukan katanya pada Pak Menteri Bahlil? Saya ingat waktu itu. Maka saya yang pertama akan memperhatikan berapa banyak masyarakat yang ada di Bini ini. Maka itu yang harus diprioritaskan untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan saya ingin menjadikan di Trawangan ini sebagai salah satu destinasi wisata kelas dunia yang pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia, yang dikelola oleh masyarakat sebagai usaha, bukan investor besar. Karena saya yakin masyarakat ini suatu saat bisa menjadi usaha yang besar. Hari ini kita kasih dia 25 per meter persegi. Suatu saat dia tumbuh, maka kita bisa kemudian melakukan evaluasi terhadap perkembangan yang ada. Saya pikir ini kemudian apa yang disampaikan oleh Dinda Upik tadi, saya pikir hanya memberikan support saja, dan memang seperti itulah adanya. Insya Allah kami tim Satgas di Trawangan itu tidak akan ada bermain apa-apa, walaupun tawarannya memang itu menarik. Hampir ketika saya baru ditunjuk oleh Pak Gubernur keluarkan di medsos itu banyak orang nelpon. Saya selalu berpikir ini jebakan. Tak pernah saya mau ketemu. Kalau saya bilang ini kesempatan itu beda dia, gitu kan? Kira-kira seperti itu, Prof. Dan apa yang disampaikan oleh Prof di medsos selama ini juga menjadi salah satu kajian dari tim Satgas untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan. Terima kasih. Maksudnya, ya Pak, saya bicara ke Pak Johari dulu. Jadi mengenai DPI bayar 2,5 dan DPI nyawa miliar, bukan? Tidak. Jadi DPI itu membayar, dia tetap PKP-nya itu, dia membayar kontribusinya. Perjanjian yang terdahulu ke 95 itu berlaku sampai tahun 2065 sebenarnya, itu 7 tahun. Salah tidak? Karena saat itu 95 tidak ada aturan yang melarang. Dan itu sudah atas persetujuan DPR. Yang kedua ada tujuan dari pengesahan dari Mendagri. Itu sah cara hukumnya. Saat itu tidak ada larangan, tidak pakai. 2,5 dia tetap bayar. Nah ini yang aneh, dia tetap bayar tiap hari, tapi dia tidak pernah bangun. Gitu. Menyewakan tidak, karena udah rumah masyarakat tidak. Yang dimaksud tadi menyewakan adalah, nah siapa yang mau untung kan tidak boleh menyebutkan. Tapi yang jelas itulah yang menjual, mendapatkan sekian M, mengotot untuk mendapatkan SHR. Gitu. Itu pun ditutup buku oleh Pak Bu. Mari duduk bareng. Kalau masih bisa dibicarakan pertemuan dengan para investor, para bule, bagaimana baiknya nanti pertemukan, kita atur. Tapi ternyata alhamdulillah para bule pun bilang, ya Pak, kalau duduk bareng kita selesaikan, kita anggap itu tutup buku sudah, kan nggak apa-apa ya kalau itu udah clear. Jangan menyalahkan duduk bareng. Kemudian, jadi untuk HGB kenapa diagunkan? Pak Juri bilang, bagaimana nanti eksekusi? Bukan Pak, tanahnya tetap menjadi Pak, KPR-nya. HGB itu bangunan. Yang diagunkan itu hak guna bangunannya, tidak masalah. Tanahnya tetap milik Pemprov. Diberikan hak guna bangunan aturannya memang boleh di undang-undang, diagunkan, dialihkan, dijual sama dengan SHR. Hanya bedanya dia tidak bayar kontribusi tiap tahun. Nah, yang dimaksud ini adalah membayar uang wajib tahunan. Berapa nilainya uang wajib tahunan? Ini bersama dengan penyerapan COVID, uang wajib tahunan ini syarat daripada P18
diberikan pemanfaatan tanah, diberikan HGB dan kewajiban membayar uang wajib tahunan. Selama HGB 30 tahun, 30 tahun, tapi dibayar per tahun. Per tahun berapa? Tergantung berapa luasan. Berapa luasan tanahnya? Kami tidak menghitung bangunannya, tanahnya. Per are 25.000 per meter persegi berarti 2.500.000 per are. Kontribusinya, uang wajib tahunannya. Nggak mampu masyarakat diberikan cicilan selama 1 tahun berjalan 3 lewat dari 31 Desember. Nah, untuk tahun pertama, kedua, dan ketiga kami Nyerap 44 juta report. Nyerap 44 juta report adalah prosesnya masyarakat datang kami jelaskan berkenan, kemudian kami jelaskan bagaimana dia mau berperjanjian karena ada deal harga. Kami jelaskan berdasarkan penilaian tim BPKB, tim penilaian untuk sertifikasi, Hujan kami memakai 3 tingkatan. Tingkatan pertama nilai tertinggi sekian persen dari nilai dasar, kedua dan ketiga. Kami sampaikan, misalkan dia 1 hari, Pak. Nilai BPKB yang tertingginya misalkan 1 harinya 5 juta. Tapi penilaian yang keduanya 3 juta. Penilaian yang terendahnya menurut Perda adalah 2.500.000. Itu diberi. Akhirnya kalau nawar kami sepakat Pak 2,5. Sepakat berjabat tangan dengan si Anwar, tidak ada pasar. Setelah disepakat, oke, kita beritahu kalau tidak mampu akan dicicil. Apakah tahun pertama tidak lunas, tahun kedua digusur? Tidak. Tahun kedua tidak mampu, lanjut ke tahun ketiga tidak mampu, datang ke BPKB. Kami salahkan itu, ada videonya. Buat permohonan bahwa kami tidak mampu karena masuk pandemi, ternyata belum sanggup. Dan kami akan berikan kemudahan sesuai arahan KPK, ada diskon. KPK bilang bisa diskon kalau memang keadaannya bagaimana tidak mampu. Nah, yang mampu kemarin seperti contohnya salah satu pengusaha menyatakan sepakat saya 120 juta. Deal kami buatkan berita acara, kesepakatan, tanda tangan, kami rekam. Kemudian masyarakat yang mampu mau berapa? 2,5. Menurut PP 18 tahun 2021 dipersyaratkan resminya, dan itu cicilannya boleh 10 kali, boleh 20 kali sepanjang 1 tahun itu. Jadi tidak benar kalau itu kita kutipan, tidak. Ada yang belum bayar, tidak apa-apa. Akhirnya kami berikan karena sudah beredar info yang menyesatkan, kami berikan mereka akhirnya nomor rekening kas daerah, silakan Anda setor sendiri. Silakan ke Mataram, kemana silakan saja sudah. Padahal kemarin kali beri kemudahan kita bawa bendera penerimaannya Pak. Dan itu Bapak-Bapak tidak percaya, silakan ada rekaman kami lengkap di BPKB. Itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah mengenai yang proses klaster Pak. Jadi yang klaster awal adalah klaster pengusaha, klaster peluang tanah kosong yang dipelatakan begitu aja, ada orang biar bangun, kemudian klaster rumah tinggal dan usaha, dan terakhir rumah tinggal. Ternyata dalam perjalanan berikutnya ada perintah dari Pak Gubernur, kami beri kemudahan lagi semua. Rencana kami diajukan ke KPK malah mintanya itu ada 2 klaster, tapi yang yaitu tidak dapat tadi kata masyarakat dan pengusaha. Dan kita sekolah-sekolah tidak langsung, kalau dia rumah dan usaha ternyata tidak jalan usahanya, kos-kosan banyak ditinggal, apa misalnya kosongnya, nggak mungkin kami terapkan dia rumah tinggal dan usaha. Kami anggap rumah tinggal. Sedangkan para pengusaha, jangan dong disamakan dengan masyarakat siap. Jadi itu yang sebenarnya Pak, jadi fakta di lapangan seperti itu, tapi ini diputar balik, kami siap bertanggung jawabkan Pak Bu, ada rekamannya. Jadi setiap ada penawaran dilengkapi dengan kamera. No stop Pak. Itu yang kita berikan, ternyata diputar balik. Demikian yang bisa saya jelaskan. Jadi kalau mengenai perkembangan sebagaimana HGB-nya, kami sudah ajukan ke BPN Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, sudah dimasukkan sekarang ada di BPN Kanwil. Kanwil masih meminta surat keterangan dari PPUM dan dari
dari PN Mataram bahwa tidak ada gugatan perdata maupun gugatan tun. Saat ini sedang kami urus, mudah-mudahan teman-teman bisa kawal bersama supaya cepat kita ajukan ke kementerian. Demikian itu sampai terima kasih. Saja. Jadi saya kadang-kadang bicara yang pahit juga, bahwa pahitnya adalah HGB itu. Tapi pun kita bilang HGB ini, saya bilang kan asik-asik aja. Tapi pahitnya HGB itu karena dia harus diperpanjang 30 tahun, terus perpanjang lagi 20 tahun, diperbaharui 30 tahun. Istilahnya diperbaharui 30 tahun. Persoalannya orang tua kita ini kan kita tidak tahu dapat nyimpen sertifikat itu. Ketika dia mati, anaknya nggak tahu, nggak dia perpanjang, ludes kan, hak itu. Dan kasus seperti ini banyak terjadi, dia kehilangan hak karena nggak diperpanjang HGB-nya, karena nggak tahu dia disimpan di mana ada orang tuanya. Banyak di Cakra ini banyak klien saya itu, Cina-Cina itu. Dia punya bapak, nggak tahu tempat simpannya, mungkin di celana dalam, di mana gitu. Ditanam juga waktu meninggal kan. Itu kalau pahitnya HGB, ya pahitnya dia harus diperpanjang, maka harus dikomunikasikan pada ahli warisnya kan. Kalau besok kalau saya mati kamu perpanjang ini, jangan diam, itu pahitnya. Karena kalau diam tidak diperpanjang maka dia lepas, dianggap dilepaskan. Itu pahitnya. Dan kasus seperti ini banyak, bisa cerita pahitnya. Yang kedua, pahitnya bahwa HGB itu boleh dijual, iya boleh. Tapi jualnya bukan jual bebas, jualnya sebatas HGB. Ya. Jadi misalnya 30 tahun HGB saya menjual 30 tahunnya, nggak boleh menjual lepas lamanya. Ya. Makanya ketika diadili Pak Markus ini di wali kota, kenapa Anda jual blok-blok ruko-ruko itu? Nah, Pak Markus itu cantik, yang ngerti soal hukum ini, mall ini. Jadi dia jual sesuai dengan masa HGB-nya berakhir. Nggak boleh jual bebas. HGB itu boleh. Nah, itu ini pahitnya lah ya. Pahitnya saya katakan. Jadi makanya saya bilang ya HGB ada hukumnya, HGB ada hukumnya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Maksudnya HGB kadang kekurangannya nanti di macam-macam yang rusak, diperlakukan seperti diperlakukan. Ya kalau memang manusianya memang rusak ya rusak semua. Dikasih HGB juga dirusak. Itu bukan persoalan HGB dan HGB-nya, tapi orangnya yang rusak. Itu persoalannya. Jadi bagi kita yang penting kita sosialisasikan program pemerintah ini mau HGB dengan segala aspek-aspeknya. Dia harus diingatkan ahli warisnya bahwa kamu harus perpanjang. Karena umur kita ini kan umur gubernur ini hanya 10 tahun ya. Nggak bisa lagi kita nggak bisa lagi kita ingatkan kamu ingat perpanjangan kan nggak bisa, gubernur sudah tamat. Pak Ali itu sudah berhenti besok kan gitu 30 tahun yang akan datang. Jadi iya sosialisasi ya terus menerus dilakukan untuk mengingatkan konsekuensi ini sebagai HGB ini HGB itu seperti ini. Nah, demikian. Jadi bagi saya persoalan kenapa sekarang diputus ya alhamdulillah bisa diputus daripada nggak sama sekali kan. Karena kita sudah teriak lama, tulisan saya di jurnal nasional, jurnal internasional. Yang di jurnal nasional itu terakhir 2014 saya tulis. Itu bisa diklik di Google. Kenapa nggak dari dulu Mas? Ya kan ada. Sekarang baru berani. Saya tidak, makanya tulisan di Lombok Pos 2018. 2018 saya pernah tulis di Lombok Pos, judulnya itu dicari gubernur pemberani. Datang dia. Coba diklik Itu menarik di akhir jabatan Pak DGP saya menulis di Lombok Pos dicari gubernur pemberani untuk memutus GTI waktu itu. Ternyata beliau berani. Bahkan dulu
belum berani. Kurang tegas. Saya nggak tahu. Kayaknya banyak gubernur, ada Serinate, ya. Kan? Berarti yang berani cuma Dr. Jul. Itu momennya yang tepat. Momen yang tepat. Keberanian itu tergantung momen. Ya, kalau momen yang tepat nggak ada orang berani. Istri dua itu pun karena momen. Kalau momen yang tepat berani tidak akan tidak istri dua. Soalnya itu tergantung suasana batinnya. Karena pemerintahan ini pintar morality. Mengelola pemerintahan itu bukan persoalan risiko, persoalan moralitas, morality. Jadi itu mungkin ya saya katakan kita mendorong pemerintah untuk mempercepat pencabutan HGB-nya GTI. Dan saya pesan sekali pada pemerintah lewat Pak Gubernur lewat tim Satgas, jangan lagi memberikan HGB pada orang yang sama dengan bendera lain. Sebab saya sudah baca orang ini membuat PT lain, orang ini ya membuat PT lain dan dikasih oleh pemerintah. Semarung juga orang ini sama. Nah itu kata saya. Persis. Persis maksudnya itu. Seperti Mario Teguh persis. Artinya Di kerupuk juga. makanya saya katakan kenapa sudah ada seperti ini kok dikasih lagi? Ada apa ini? Hanu mungkin lagi ya. Jadi saya heran saja sebagai akademisi itu heran. Kenapa tidak dikaji bahwa siapa orangnya ini yang minta KGB lagi? Kan orangnya bisa dilacak di sistem kan? Tapi kok dikasih? Masyarakat Sembalu datang ke gubernur Hadi Lepo yang dulu. Kasihnya gubernur di demo-demo ada kesalahan di level bawah memberikan HGB. Ini kan bukan kepada Pemda, tapi kepada pemberi HGB. Ada pada DPR kok memberi sertifikat pada orang yang menelantarkan tanah. Ini kan saya habis pikir saya. Sama, yang Semarung sama. Di mana-mana sudah pokoknya di Lombok ini satu orangnya, tapi hanya OPEC yang tahu. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk HGB insya Allah kita proses. Kebetulan ada 2 dirjen yang saya dikasih kontaknya langsung oleh deputi di Kementerian Investasi dan saya sudah komunikasi. Begitu masuk pusat yang berwenang itu nanti hanya menteri. Dan 2 dirjen ini sudah mengatakan pokoknya begitu masuk pusat kita langsung proses. Yang mana ini memang di daerah kok. Ada banyak saja alasan. Akhirnya ketika ada sedikit gangguan, saya kontak Pak Dirjen, jalan prosesnya itu kan. Dan proses ini kemudian tidak mengganggu proses kerjasama kita dengan masyarakat, tetap berjalan. Ya. Dan yang paling penting adalah keberanian Pak Gubernur ini bukan tanpa sebab. Apa katanya? Kita tidak ada masalah. Kita mau putus kontrak, saya nggak pernah tahu siapa sih PT GTI itu. Saya nggak pernah dapat apa-apa. Abang juga ketika saya kasih kesempatan ini nggak boleh masuk angin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta kawan-kawan mendukung apa yang dilakukan Pemprov semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Baik, secara closing mungkin perlu saya sedikit aja beberapa pertanyaan tadi. Jadi untuk HGB insya Allah seperti 30 tahun, perpanjang 20 dan pembaruan 30 tahun itu sudah langsung ada bidangnya di HGB dan tidak perlu dikhawatirkan karena aslinya HGB ada di masyarakat bersangkutan, kopinya kami yang pegang itu ada di tugas khususnya, selain langsung realnya juga ada di elektroniknya. Jadi di aturan kami bermain adalah 30 tahun sebelum habis 30 tahun, 2 tahun sebelum habis, maka Pemprov akan memberikan ingatan kepada pemegang HGB. Siapapun kalau meninggal, kami makanya dalam HGB ini meminta ahli waris. Sisi waris kami minta pegang. Kalaupun nanti 2 tahun sebelum 30 tahun berakhir itu ada surat kami
memperingati untuk perpanjangan ajuan permohonan perpanjangan. Jadi tidak akan mungkin lolos. Yang kedua adalah betul katakan tadi bahwa untuk pemberian HGB, tapi yang lucunya di GTI adalah orang ini yang menguasai lahan 7 are setempat, 15 are, orang ini yang menyewakan kepada bule selama 10 tahun, 15 tahun, contohnya ada 10M. Nah, ini orang inilah yang ribut untuk menuntut SHM. Permasalahannya siapa yang akan membayar kontribusi, apakah bule ini ataukah? Nah, sedangkan ini kan legal, ilegal. Itu yang mereka tahu tidak benar. Kami baru bilang mari undang orang itu duduk sini, panggil bule itu duduk, kita buatkan formulanya. Dan akhirnya para inspektor ini bilang ya sudah apa-apa. Nah, tapi kami nggak bisa selesai karena yang ini nggak mau datang ke kami. Jadi itu posisi kami mungkin. Yang pasti kalau memang HGB kami buatkan sah secara hukum legal. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon penjelasannya teman-teman sekalian, tepuk tangan dulu sekali.